Setiap orang akan diperhadapkan dengan persoalan atau tantangan hidup. Nantinya akan ada orang yang memandang persoalan hidup itu sebagai suatu hal yang perlu dan bisa ditaklukkan. Namun akan ada juga orang yang memandang persoalan hidup itu sebagai sebuah beban dalam kehidupannya dan sebagai sebuah kesialan. Bagaimana dengan kamu, teman-teman? Apa sikap kamu terhadap persoalan atau tantangan hidup? Nah, sikap terhadap persoalan hidup akan membuat perbedaan signifikan. Bagi orang yang memandang persoalan hidup itu sebagai sesuatu hal yang perlu dan bisa ditaklukkan, maka ia akan menjadi seorang inovator dan problem solver di dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya, ia akan mampu mengatasi setiap tantangan yang ia hadapi dan ia akan menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, lebih pandai dibanding dia sebelumnya. Ia akan mengalami improvement. Itulah yang disebut dengan self-improvement. Dan akhirnya akan membawanya kepada kesuksesan demi kesuksesan. Namun di sisi lain, kalau orang bersikap bahwa persoalan itu sebagai sebuah beban atau sebuah kesialan, maka ia justru akan menjadi seseorang yang suka mengeluh dalam kehidupannya. Dan akhirnya bukan menjadi problem solver, namun justru menjadi problem maker. Nah, apa sih yang membedakan keduanya? Jawabannya adalah self-efficacy. Nah, menariknya adalah ada lebih dari 100 studi yang menunjukkan bahwa self-efficacy itu mampu memprediksi produktivitas setiap karyawan. Artinya, self-efficacy itu suatu konstruk psikologi yang sangat penting. Menurut studi-studi tersebut, para pekerja yang memiliki self-efficacy yang tinggi ketika diperhadapkan dengan persoalan di dalam pekerjaan maupun kehidupannya, mereka akan tetap calm atau tetap tenang dan mampu mencari solusi atas problem atau persoalan yang mereka hadapi. Namun sebaliknya, para pekerja yang memiliki self-efficacy yang rendah, mereka justru akan merenungi nasibnya dan akan berfokus pada ketidakmampuan atau kelemahan mereka di dalam menangani persoalan yang terjadi. Nah, apa sih sebenarnya self-efficacy tersebut dan faktor-faktor apa sajakah yang membuat seseorang memiliki self-efficacy yang tinggi sehingga kita dapat membangun self-efficacy yang tinggi di dalam diri kita sehingga nantinya akan mendukung keberhasilan kita? Kita akan belajar dari pencetus teori self-efficacy, yaitu Albert Bandura. Beliau adalah seorang psikolog kelahiran Kanada, lalu banyak sekali berkarya di Amerika. Beliau ini juga terkenal dengan teorinya, yaitu teori belajar sosial. Nah, seperti apa kata Bandura mengenai self-efficacy ini? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, teman-teman, seorang psikolog dari Stanford University, Albert Bandura, mencetuskan sebuah teori yaitu self-efficacy. Nah, apa itu self-efficacy? Self-efficacy adalah bagaimana cara seseorang menilai kapabilitas atau kemampuan dirinya saat menghadapi suatu persoalan atau saat sedang menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Menurut penelitian, anak-anak maupun orang dewasa yang memiliki self-efficacy yang tinggi, mereka cenderung lebih memiliki persistensi atau ketekunan yang tinggi, lalu tingkat kecemasan yang rendah, dan juga kemungkinan yang lebih kecil dari mengalami depresi. Selain dari itu, mereka yang memiliki self-efficacy yang tinggi akan mampu menjalani kehidupan yang lebih sehat, dan bagi anak-anak juga terbukti ketika anak-anak memiliki self-efficacy yang tinggi, mereka memiliki nilai akademis yang tinggi. Demikian pentingnya self-efficacy, teman-teman. Apa bedanya seseorang yang memiliki self-efficacy tinggi dan rendah? Nah, seseorang yang memiliki self-efficacy yang tinggi, dia akan mampu memandang setiap persoalan itu sebagai sebuah tantangan, sebuah motivasi dia untuk belajar lebih lagi dan untuk menaklukkannya. Namun orang yang memiliki self-efficacy yang rendah, ketika mereka menghadapi persoalan, mereka akan mencari alasan mengenai ketidakmampuan mereka, mengenai begitu beratnya masalah, dan pada akhirnya akan lari dari masalah. Lalu berikutnya, seorang yang memiliki self-efficacy yang tinggi,
akan cenderung memiliki daya analytical skill yang tinggi serta mampu mencari problem solving atas setiap persoalan yang ia hadapi. Dan mereka akan berkomitmen terhadap problem solving tersebut. Lalu selanjutnya, seorang yang memiliki self efficacy yang tinggi akan mampu membuat goal setting atau goal yang tinggi serta berkomitmen untuk mencapainya. Namun sebaliknya, seorang yang memiliki self efficacy yang rendah, dia akan berfokus pada kelemahan-kelemahannya. Mereka akan memandang persoalan itu sebagai beban hidup yang begitu berat dan akhirnya menyalahkan keadaan dan akan lari. Dan orang yang memiliki self efficacy yang rendah akan menjadi mudah atau gampang menyerah ketika menghadapi persoalan di dalam pekerjaan maupun di dalam kehidupannya. Dan biasanya seorang yang memiliki self efficacy yang rendah itu ketika disuruh membuat target, baik target di dalam pekerjaan maupun target di dalam kehidupannya, mereka cenderung akan memberikan target atau memasang atau mematok target yang rendah. Karena apa? Karena mereka sendiri tidak yakin dengan kemampuan dirinya. Nah, bagaimana dengan kamu, teman-teman? Cara melihatnya salah satunya adalah dengan melihat ketika selama ini kamu menghadapi persoalan, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam kehidupanmu, kecenderungan kamu apa? Kamu memandang persoalan yang kamu hadapi itu sebagai suatu hal yang perlu untuk kemajuan kamu, sebagai tantangan dan perlu dan dapat dicapai, atau kamu justru ketika menghadapi persoalan memilih untuk lari dan menyalahkan keadaan? Ya, mari kita jujur terhadap diri sendiri. Biasanya kalau kamu memiliki self efficacy yang tinggi, kamu akan cenderung senang ketika menghadapi persoalan, karena itu sebagai sarana buat kamu untuk menjadi lebih hebat lagi. Nah, begitu pentingnya self-efficacy di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membangun self-efficacy di dalam diri kita? Ada 4 cara. Cara yang pertama adalah dengan cara mastery experience. Artinya apa? Dengan cara kamu melihat kembali ke belakang keberhasilan-keberhasilan atau kesuksesan-kesuksesan yang kamu alami di dalam kehidupanmu. Dan pandang itu dan kamu tanamkan di dalam hatimu bahwa, oh, dulu saya sudah mengalami banyak kesuksesan-kesuksesan kecil. Artinya saya mampu. Langkah awalnya adalah kamu perlu membuka atau menyiapkan buku dan catatan, dan kamu catatlah kesuksesan-kesuksesan kecil yang kamu alami. Ketika seseorang itu memiliki daftar yang banyak mengenai keberhasilan-keberhasilan yang telah ia alami di dalam kehidupan, di dalam studi maupun di dalam pekerjaannya, maka ia akan memiliki self-efficacy yang tinggi. Artinya, ia akan menilai dirinya lebih positif, ia akan menilai kapabilitas atau kemampuan dirinya itu tinggi. Sehingga ketika menghadapi persoalan, ia tidak akan mundur. Karena apa? Ia sudah yakin bahwa ia mampu mengatasi persoalannya. Setidaknya ketika saat itu belum ketemu jalan keluarnya, maka ia yakin bahwa dengan analytical skill-nya atau kemampuan analitisnya dan dengan kreativitasnya, maka ia akan mampu menemukan jalan keluarnya. Atau ketika ia mengalami persoalan yang nampaknya sangat kusut, seperti benang kusut, ia yakin bahwa suatu saat ia akan mampu menguraikannya, sehingga ia tidak akan menyerah sampai persoalan itu dapat dipecahkan. Lalu yang kedua adalah dengan cara melihat model orang lain. Nah, model orang lain yang seperti apa? Orang lain yang kamu anggap serupa dengan kamu, baik dalam hal background, pendidikan, maupun level ekonomi atau kemampuan berpikir. Ya, kalau kamu lihat mereka dan suatu ketika kamu melihat ketika mereka menghadapi persoalan dan mereka berhasil menangani persoalan itu, maka itu akan membuatmu semakin yakin akan kemampuan dirimu. Kamu akan memiliki self-efficacy yang lebih tinggi karena kamu pasti akan berpikir, oh, dia saja yang memiliki kemampuan, background, dan pemikiran yang sama dengan saya ketika menghadapi persoalan, dia bisa, maka otomatis saya harusnya bisa. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kamu perlu mencari model. Yang pertama adalah
model yang tidak jauh dari dirimu, namun mereka itu seorang yang memiliki self efficacy yang tinggi. Artinya seorang yang kalau melihat persoalan itu tidak gampang menyerah, memiliki keyakinan, dan kamu pandang mereka memiliki keberhasilan di dalam menghadapi persoalannya. Dengan demikian, kamu menjadi semacam dalam tanda kutip motivasi, ya, pendorong bahwa kalau dia bisa, saya pun juga bisa. Ya, mengapa kamu perlu melihat yang serupa dengan kamu? Karena kalau kita selalu melihat yang terlalu tinggi, yang atas, dan ketika mereka berhasil menyelesaikan atau mengatasi persoalan, maka kadang-kadang muncul di dalam diri kita bahwa oh, dia berhasil karena ya ekonominya jauh lebih tinggi dari saya, karena pendidikannya jauh lebih tinggi dari saya, sehingga menyebabkan kamu berpikir, oh ya sudahlah, orang dia pendidikannya S2, S3, sementara saya hanya S1, berarti saya nggak mampu dong. Nah gitu ya, sekali-sekali boleh kita melihat orang yang lebih tinggi dari kita, namun jangan terus-terusan dong lihat ke atas. Sekali-sekali lihat teman kamu, namun yang memiliki self efficacy yang tinggi. Lalu yang ketiga, teman-teman, social influence atau pengaruh sosial atau pengaruh dari orang lain. Oleh karena itu, sangat penting bagi kamu untuk memilih dengan siapa kamu bergaul. Kalau kamu bergaul dengan teman-teman yang positif, artinya teman-teman yang selalu memandang kehidupan ini dengan positif, mereka akan cenderung mendukung kamu. Mereka akan bilang gini biasanya kalau kamu sedang punya masalah, udah deh, saya yakin kamu bisa. Karena saya tahu kemampuan kamu. Perhatikan, kamu pasti akan termotivasi, ya. Demikian pula kalau kamu memiliki atasan, kamu sedang mengalami persoalan di dalam pekerjaan kamu atau mendapatkan target baru, lalu atasan kamu mendatangi kamu dan bilang gini, wah, saya yakin deh dengan pengalaman kamu yang 3-5 tahun dan saya lihat kinerja kamu selama ini, saya yakin kamu bisa. Bayangkan kalau kamu mendengar itu pasti akan termotivasi. Nah, demikian pula kalau kamu sebagai atasan, kamu ingin anggota tim kamu lebih produktif dan mereka akan mati-matian mengejar target yang diberikan oleh perusahaan. Yang perlu dilakukan adalah datangi mereka dan sampaikan dengan baik, sampaikan bahwa saya yakin dengan pengalaman kamu selama ini kamu bisa. Yakinlah, self efficacy atau keyakinan mereka akan kapabilitas mereka akan tinggi. Kalau self efficacy mereka tinggi, maka mereka akan mau mati-matian mengejar target. Mereka akan berkomitmen melakukan apapun untuk dapat mencapainya, teman-teman. Nah, langkah yang keempat adalah bagaimana caranya kita memiliki self efficacy yang tinggi. Kita perlu mengelola stres, lalu mengelola mood kita, lalu perlu mengelola perasaan kita. Mengapa? Karena kadang-kadang self efficacy kita itu dipengaruhi oleh mood kita. Ketika suatu kali kamu sedang menemui sebuah problem atau persoalan di kantor, namun mood kamu sedang tidak baik, maka tingkat keyakinan kamu untuk mampu menyelesaikannya biasanya akan jauh lebih rendah dibandingkan ketika mood kamu sedang baik. Demikian pula ketika kamu sedang memiliki level atau tingkat stres yang tinggi atau sedang stres nih dengan kehidupan atau pekerjaan, maka ada problem sekecil apapun, kamu akan merasa, udah deh, aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kamu sekalian untuk mampu mengelola stres dan mood. Bagaimana cara mengelola stres? Nanti kamu bisa tonton video saya yang lainnya. Saya akan membagikan tips bagaimana mengelola stres dan mood dengan baik, sehingga akan mendukung kamu untuk membangun self efficacy yang tinggi. Nah, demikian teman-teman, bagaimana self efficacy kamu, bagaimana keyakinan kamu terhadap kapabilitas atau kemampuan kamu di dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada maupun di dalam mencapai setiap target yang ada. Saya yakin kalau kamu yakin dengan dirimu dan kamu menerapkan 4 langkah yang tadi, maka kamu akan memiliki tingkat keyakinan yang tinggi. Semakin tinggi self-efficacy kamu, maka kamu akan semakin mampu, semakin kuat, dan semakin berkomitmen untuk mampu menyelesaikan setiap persoalan yang ada.
Saya yakin kamu bisa. Saya yakin kamu kuat. Saya yakin kamu memiliki self-efficacy yang tinggi. Saya doakan kamu sehat dan bahagia selalu. Salam sehat bahagia bersama saya, Heri Santoso.